Halo guys, selamat datang pada channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran fisika terkait alat-alat optik. Sebelum kita masuk ke video, perkenalkan, nama saya Imade Doni Artawan, NIM A241-18039, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Tadulako. Nah, apa itu alat optik? Alat optik adalah suatu alat yang dapat memanfaatkan sifat cahaya seperti pembiasan, pemantulan, difraksi, dan perambatan cahaya. Kemudian, alat optik yang kita pelajari pada video kali ini adalah mata, loop, mikroskop, teropong, dan kamera. Mata. Definisi tentang mata atau pengertian tentang mata. Mata adalah alat optik yang dimiliki oleh manusia dan hewan secara alami. Ini merupakan pemberian atau karunia dari Tuhan. Dan jika diamati bagian-bagian organel pada mata, itu hampir mirip dengan komponen-komponen pada kamera. Dan ternyata untuk menghasilkan bayangan gambar itu tidak jauh berbeda dengan kamera pada umumnya. Kemungkinan kamera ini merupakan inspirasi atau terinspirasi dari kinerja pada mata. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada mata atau organel pada mata. Pertama, kornea. Kornea ini merupakan tempat untuk pupil dan lensa atau pembungkus pupil dan lensa. Kornea ini terletak di bagian mata paling luar di antara pupil dan lensa. Kemudian pupil ini berfungsi sebagai alat untuk memfokuskan bayangan objek yang dilihat oleh mata dengan cara mengatur ukuran lensa. Kemudian lensa seperti yang kita ketahui pada ilmu fisika bahwa lensa ini berperan sebagai proses pembiasan. Nah, sama halnya dengan lensa pada mata, dia berfungsi sebagai pembias bayangan atau pembias cahaya yang masuk ke mata. Kemudian otot siliaris ini seperti pengemudi yang mengatur pupil agar bisa mengatur ukuran lensa. Kemudian vitreous humor ini merupakan bagian saraf yang menghubungkan langsung antara mata dengan saraf optik. Kalau kita imajinasikan atau kita samakan pada dunia fisika, itu seperti colokan yang menghubungkan. Kemudian saraf optik ini seperti kabel. Kita ibaratkan dalam dunia fisika, saraf optik ini meneruskan rangsangan yang diterima reseptor, di mana reseptornya itu adalah retina. Lensa akan membentuk pembiasan, menghasilkan suatu bayangan, dan agar terbentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata, maka harus tepat jatuh di retina. Retina ini berperan sebagai reseptor. Kemudian ketika bayangan terbentuk di retina, maka vitreous humor ini meneruskannya ke saraf optik. Kemudian dari saraf optik
akan diteruskan ke otak. Nah, di otak diproses dan diterjemahkan hingga otak menyimpulkan bahwa ini adalah bayangan hasil dari yang dilihat oleh mata. Kemudian, gangguan-gangguan pada mata atau kelainan pada mata itu seperti rabun dekat. Cacat mata seperti ini disebut dengan hipermetropi, dan penderita rabun dekat ini memiliki titik dekat lebih kecil atau lebih dekat dari 25 cm. Kalau di fisika itu disimbolkan dengan SN. SN ini adalah titik terdekat mata untuk melihat objek dekat. Sementara untuk penderita rabun dekat, masalah penglihatan jarak jauh tidak memiliki gangguan atau bisa dikatakan titik terjauhnya tidak memiliki batasan yang pasti. Bagaimana cara agar penderita dapat melihat objek yang dekat? Agar penderita dapat melihat objek yang dekat, maka dibutuhkan lensa yang bersifat konvergen. Artinya, lensa dapat mengumpulkan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian, untuk menentukan jarak fokus lensa cembung untuk koreksi mata rabun jarak dekat, persamaan umum lensa bias lensa itu berlaku persamaan super F sama dengan super S ditambah super F aksen, di mana F itu adalah fokus, titik fokus, adalah jarak objek ke lensa, kemudian F aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Kemudian persamaan khusus yang berlaku untuk bias lensa pada penderita rabun dekat, di mana super F sama dengan super 25 dikurang super X, itu sama dengan 25X per X dikurang 25, di mana 25 itu diperoleh dari jarak terdekat mata. Kemudian X itu merupakan jarak terdekat yang dapat dilihat oleh penderita. Masalah atau gangguan mata yang lainnya yaitu rabun jauh. Gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh tapi tidak mengalami gangguan penglihatan pada objek dekat. Miopi atau rabun jauh dikenal juga dengan istilah mata minus. Bagaimana cara agar kita dapat melihat objek jauh? Agar penderita dapat melihat objek jauh, maka dibutuhkan lensa yang bersifat divergen. Artinya lensa dapat menyebarkan cahaya. Menentukan jarak fokus lensa cembung untuk koreksi mata rabun jauh. Pertama, seperti persamaan umum lensa pada umumnya, di mana super F sama dengan super S ditambah super F aksen. Kemudian melalui proses yang panjang, persamaan umum ini diturunkan hingga mendapat suatu persamaan khusus, di mana persamaan bias lensanya menjadi super F sama dengan super hingga dikurang super X, dan itu sama dengan min super X, atau titik fokus lensa atau bias lensa itu sama dengan minus jarak
kedua yaitu loop. Loop atau kaca membesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Benda akan diperbesar jika benda berada di titik fokus loop, atau jarak benda ke loop itu sama dengan titik fokus loop. Atau benda akan diperbesar apabila berada lebih dekat dari jarak titik fokusnya. Menentukan pembesaran pada loop itu menggunakan persamaan. Pertama, ini untuk mata yang berakomodasi, di mana M sama dengan Sn per X-aksen ditambah 1. Xn itu jarak terdekat mata, kemudian X-aksen itu adalah jarak bayangan objek. Yang membedakan mata berakomodasi dengan tak berakomodasi adalah adanya penambahan nilai 1 pada persamaannya. Kemudian karena jarak bayangannya itu adalah sama dengan titik fokus, maka persamaannya itu diperoleh menjadi Sn per F ditambah 1. Kemudian untuk persamaan pembesaran bayangan pada mata tak berakomodasi itu menggunakan persamaan pembesaran bayangan sama dengan Sn per X-aksen, di mana X-aksen itu sama dengan nilai titik fokus. Menjadi persamaannya yaitu Sn per F. Selanjutnya, alat optik yang keempat yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil, seperti bakteri dan virus. Ini salah satu contoh gambar mikroskop. Nah, mikroskop ini merupakan jenis mikroskop bias, yaitu mikroskop yang menerapkan prinsip sifat-sifat cahaya. Jenis mikroskop ini adalah jenis mikroskop cahaya. Mikroskop terdiri dari dua lensa, yaitu lensa objektif dan okuler. Lensa objektif ini dekat berada di objek yang diamati, sementara lensa okuler berada dekat dengan pengamat atau mata. Jenis mikroskop ini merupakan mikroskop yang paling umum digunakan di laboratorium untuk sekolah atau lembaga pendidikan. Sementara mikroskop elektron misalnya itu sangat mahal dan setiap lembaga memiliki mikroskop tersebut. Dan biasanya hanya untuk mengamati bakteri untuk mikroskop cahaya. Sementara virus tidak efektif untuk diamati menggunakan mikroskop ini. Kemudian disebut mikroskop cahaya karena mikroskop jenis ini agar dapat mengamati benda atau objek pada preparat, ia membutuhkan sumber cahaya agar proses pembiasan cahaya oleh dua lensa dapat dilakukan sehingga pembesaran bayangan dapat terjadi. Menentukan pembesaran pada mikroskop. Persamaan pembesaran lensa objektif. Menggunakan persamaan di mana pembesaran lensa objektif sama dengan tinggi bayangan objektif per tinggi benda pada
objek, lensa objektif. Tinggi benda pada lensa objektif itu sama dengan minus S-aksen OB per SOB, di mana S-aksen itu merupakan jarak bayangan ke lensa objektif, sementara S adalah jarak benda ke lensa objektif. Kemudian persamaan pembesaran lensa untuk lensa okuler pada mata berakomodasi dan pada mata tak berakomodasi. Untuk mata tak berakomodasi, M sama dengan Fn per F, di mana pembesaran itu sama dengan titik terdekat mata per titik fokus lensa. Kemudian untuk mata berakomodasi, persamaannya itu pembesaran lensa sama dengan titik terdekat mata per titik fokus ditambah 1. Kemudian alat yang keempat adalah teropong. Teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat. Ada beberapa jenis teropong yang menerapkan prinsip pembiasan cahaya, yaitu jenis teropong bias seperti teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung atau Galileo, teropong binokuler, dan teropong pantul. Kemudian alat optik yang kelima adalah kamera. Kamera merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Pada dinding muka kamera terdapat lubang kecil yang berguna untuk membentuk berkas-berkas cahaya dengan melewati lensa positif yang disebut lensa objektif. Melalui lensa objektif, terbentuk bayangan nyata terbalik dan diperkecil pada film negatif. Film negatif ini maksudnya itu adalah alat yang digunakan untuk merekam bayangan yang terbentuk. Kalau untuk digital, dia tidak menggunakan lagi film negatif, melainkan dia menggunakan kartu card atau kartu SD atau memori hasil dari tangkapan kamera langsung disimpan di memory card.